Halo, hey kalian, ketemu lagi nih di course masa prasejarah di Indonesia, masih barengan aku. Dan sekarang ini aku bakalan jelasin satu materi lagi, lanjutin materi yang kemarin, which is tentang zaman batu muda atau Neolitikum. Jadi kemarin kan aku udah bahas zaman batu tua dan zaman batu Madia. Dan sekarang aku bakalan lanjutin pembahasannya ke zaman batu muda. Oke, jadi langsung aja kita mulai lesson ini. Oke, zaman batu muda. Zaman batu muda itu nama lainnya adalah Neolitikum. Jadi ingat Neolitikum, Neo. Kalau misalkan kemarin itu yang batu tua namanya Paleo, yang tengah itu namanya Meso, yang ini tuh yang muda namanya Neo. Oke, hafalin aja karena nggak terlalu susah juga kan, karena nggak terlalu banyak juga. Nah, kenapa ini namanya Neolitikum? Oke, Neolitikum itu berasal dari kata neo dan litos, sama kayak yang kemarin juga, sama kayak gini terminologinya. Neo itu artinya baru. Kita bisa, kalau misalkan susah untuk ngapalinnya atau takut kebalik, kita ingat aja new, muda itu kan baru gitu, fresh, like you can say like that. Jadi new itu baru kan, baru itu muda gitu. Jadi bisa kamu anggap ini tuh untuk apa ya, untuk ngemudahin untuk ngapalin gitu. Dan litos itu artinya batu, sama ya, kayak kemarin aku udah keep terus ngomong gitu. Kalau litos itu artinya batu. Jadi neo itu baru dan litos itu artinya batu. Nah, artinya Neolitikum itu berarti zaman batu baru atau zaman batu muda. Batu muda, oke. Nah, sekarang aku mau bahas nih ciri-cirinya zaman batu muda itu kayak gimana. By the way, sebelum itu aku mau jelasin dulu kalau di sini tuh udah mulai manusianya itu udah mulai banyak perubahan gitu, dari segi hidupnya, terus juga kebiasaannya udah mulai sedikit berbeda dari zaman-zaman sebelumnya. Jadi sekitar tahun 1500 itu zaman ini berlangsung, dan perubahannya itu benar-benar cukup kelihatan gitu. Mereka udah mulai hidupnya tuh ini nih, udah mulai menetap nih. Ini yang perlu di highlight. Jadi kalau kemarin-kemarin itu masih berpindah-pindah di zaman-zaman sebelumnya itu atau nomaden, di sini masyarakatnya udah mulai menetap. Jadi mereka nggak lagi berpindah-pindah. Oke. Dan yang kedua, mereka udah mulai mengenal cara bercocok tanam, walaupun masih sangat sederhana. Jadi mereka kan asalnya tuh memenuhi kehidupannya, memenuhi kebutuhannya itu dari a food gathering. Tapi sekarang ini, untuk zaman ini, mereka melakukan food producing. Ini aku udah bilang juga di ciri keempat. Jadi mereka bercocok tanam, melihara ternak, pokoknya udah mulai berpikir untuk mengembangkan gitu. Nah, di situ kan aku udah bilang juga mereka itu hidupnya menetap. Jadi mereka itu tinggal di kayak rumah panggung gitu, sejenis rumah panggung. Dan di sana tuh mereka bikin lumbung-lumbung padi, tempat mereka kan food producing. Jadi si hasil bercocok tanamnya itu mereka simpan di lumbung-lumbung itu. Jadi mereka kumpulin padi, gabah, dan segala macamnya itu di situ. Nah, gitu. Dan di sini juga masih ada kebiasaan berburu. Jadi walaupun udah bercocok tanam dan walaupun udah mengumpulkan makanan dengan metode lain, tapi berburu masih mereka lakuin di zaman ini gitu. Terus food producing, ya ini dia. Ini jadi tonggak perubahan
dan pembeda antara Mesolitikum dan Paleolitikum dengan zaman ini. Jadi kalau di dua zaman sebelumnya mereka masih food gathering, di sini mereka udah mulai food producing. Artinya mereka udah punya pikiran untuk memproduksi gitu. Mereka udah punya pikiran untuk mengembangkan gitu loh. Jadi di masa ini tuh tumbuh-tumbuhan, hewan udah mulai dipelihara, terus udah mulai dijinakkan juga. Terus hutan belukar juga udah mulai dikembangkan, mereka bikin ladang-ladang di situ. Dan kita bisa bilang kalau di zaman ini tuh manusia udah mulai nguasain lingkungan alam mereka beserta isinya gitu. Nah, masyarakat ini tapi bercocok tanam dan hidup menetapnya ini nggak beraturan. Awalnya kan kayak daun-daunan, rumahnya dari daun-daunan, atapnya kayak gitu. Terus barulah mereka itu berpikir untuk dibangun bentuk-bentuk yang lebih besar, mulai pakai tiang, karena mereka takut ancaman binatang buas gitu. Jadi mereka udah mulai pakai tiang supaya lebih kokoh dan lebih kuat. Dan rumah-rumah itu dibangun juga dekat dengan ladang-ladang tempat mereka menyimpan hasil bercocok tanam mereka gitu. Nah, yang unik juga dari zaman ini tuh karena mereka kan udah hidup menetap dalam suatu perkampungan, makanya kan untuk bangun rumah pun mereka nggak mungkin cuman seorang atau dua orang. Nah, makanya mereka di sini udah mulai bersosialisasi. Jadi mereka itu kehidupan sosialnya juga udah mulai kelihatan di zaman ini dengan bergotong royong, bikin rumah, terus juga menebang hutan. Jadi mereka udah punya insting untuk hidup secara sosial, nggak individual lagi. Walaupun mungkin sebelumnya bisa ditemuin hidup-hidup yang bergerombol, tapi kalau di sini mungkin lebih jelas tujuannya. Mereka itu bergotong royong untuk mencapai suatu tujuan gitu. Nah, di sini juga mereka udah mulai memiliki kebutuhan spiritual. Jadi di zaman ini mereka udah mulai ada ritual-ritual khusus, entah kalau misalkan habis bercocok tanam atau mungkin ada orang yang meninggal atau kayak gimana, mereka melakukan ritual pemujaan kayak gitu. Jadi sisi spiritualnya udah mulai muncul dan udah mulai terlihat di zaman ini gitu. Oke, jadi itu sekilas tentang ciri di zaman Neolitikum. Yang jelas masa ini tuh udah jadi tonggak perubahan gitu di zaman ini tuh. Social life-nya udah kelihatan, udah mulai bersosialisasi, terus juga ada gotong royong segala macam. Terus juga food untuk ngumpulin makanan, mereka udah udah punya niat untuk mengembangkan gitu. Dengan cara food producing, nggak cuma gathering doang. Terus juga mereka udah mulai hidup menetap, jadi nggak pindah-pindah. Dan mereka juga udah aware sama bahaya atau keselamatan diri mereka. Makanya yang mereka bikin rumah pakai tiang-tiang itu kan itu untuk menghindari ancaman binatang buas gitu. Nah, sekarang kita bakalan bahas peralatan yang dihasilkan di zaman ini. Di sini juga uniknya peralatannya tuh udah mulai banyak kemajuan. Kayak udah ada sentuhan rasa seninya gitu lah, udah halus, udah lebih diasah, gak kasar kayak di zaman-zaman sebelumnya. Yang pertama itu ada kapak persegi. Kapak persegi itu bentuknya kayak macul beliung gitu. Ini tuh dibuatnya dari batu persegi. Nah, kapaknya ini dipakai untuk menggarap tanah, terus juga dipakai buat ngerjain kayu dan sebagainya. Yang kedua ada kapak lonjong. Kapak lonjong ini kapak persegi, kapak lonjong, terus ada juga kapak batu. Terus di sini udah mulai dibikin perhiasan. Perhiasannya ini mereka bikinnya anting-anting, kalung, gelang, mereka bikin. Terus pakaian, mereka juga udah pakai pakaian dari kulit dan tembikar. Kalau kita lihat nih di sini, ini beberapa gambarnya. Kita udah lihat kalau lebih rapi gitu. Yang dibikinnya itu lebih rapi. Ini kapak persegi, kapak lonjong. Kita bisa lihat udah mulai
rapi dan nggak kasar kayak di zaman-zaman sebelumnya gitu. Jadi kita bisa simpulin kalau di zaman ini tuh manusia udah mulai pola pikirnya berkembang, udah mulai mikirin segi estetika, terus tadi juga spiritualnya. Jadi nggak cuma hidup ya cuma hidup gitu, tapi ada beberapa aspek yang mereka juga pikirin. Oke, aku pikir segitu dulu aja untuk course kali ini. Next aku bakalan ngebahas materi terakhir di zaman batu, which is zaman batu besar atau megalitikum. Habis itu juga masih ada materi di zaman logam. Jadi pastiin kalian tetap stay tune, kalian tetap keep in touch di video-video aku. Sampai jumpa di lesson berikutnya. Bye bye.